Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang puja. Kali ini kita akan pelajari tentang tempat-tempat suci dalam agama Buddha. Namun, sebelum memulai pelajaran, mari kita lakukan duduk hening dulu untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran kita supaya siap untuk belajar. Duduklah dengan rileks, bisa di kursi atau duduk bersila, tegakkan badan, tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Saat menarik napas, katakan dalam hati, aku tahu. Saat hembuskan napas, katakan, aku tenang. Tarik napas, aku tahu. Hembuskan napas, aku tenang. Tarik napas, aku tenang. Hembuskan napas, aku bahagia. Lakukan berulang-ulang hingga engkau merasa tenang. Baik, mari kita pelajari materi kita pada KD memahami pengetahuan tentang sejarah puja, tempat-tempat suci, dan Dharma Yatra. Nah, kali ini kita akan pelajari tempat-tempat suci. Apa yang itu tempat suci? Yang dimaksud tempat suci ya, suatu tempat bisa dikatakan suci atau disucikan karena beberapa hal. Yang pertama, biasanya tempat tersebut memiliki nilai kesejarahan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang yang telah diakui mencapai kesucian atau pencerahan. Misalnya, kalau dalam agama Buddha, guru agung kita adalah Buddha Gautama. Nah, tempat kelahiran beliau itu dikatakan sebagai tempat sucinya umat Buddha. Kenapa? Karena tempat tersebut berhubungan dengan Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama. Nah, yang kedua, bisa saja suatu tempat disucikan karena dipergunakan untuk melakukan ibadah. Nah, tempat yang digunakan untuk melakukan ibadah itu, kalau umat Buddha adalah wihara. Bisa juga cetia. Kalau di rumah kalian memiliki altar, nah itu bisa dikatakan tempat suci karena disitulah kita melakukan ibadah. Dan di tempat suci biasanya ditandai dengan simbol-simbol keagamaan. Di dalam agama Buddha, khususnya altar atau bahasa palinya altar itu cetia ya. Bukan cetia sebagai rumah ya, tetapi cetia sebagai altar. Itu terdapat simbol-simbol yang memiliki makna yang luar biasa. Yang pertama adalah di altar biasanya ada patung Buddha. Sebagai simbol ungkapan terima kasih terhadap Buddha Gautama yang telah mengajarkan dan membimbing kita melalui Dharma yang membawa pada kebahagiaan. Lalu biasanya juga terdapat air, bunga, dupa, palita, dan buah atau makanan. Maknanya sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Apakah kalian ingat? Iya, bagus. Mari kita ingat kembali. Air itu melambangkan kerendahan hati atau kesucian. Karena sifat air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, ketika kita melihat air di altar, maka kita ingat bahwa diri kita ini harus terus berlatih supaya kita bisa meniru Buddha untuk memiliki kesucian perilaku, kesucian ucapan, dan kesucian pikiran. Lalu bunga itu lambang ketidakkekalan. Segala sesuatu di dunia ini mengalami perubahan. Pernahkah kalian bahagia, lalu tiba-tiba kecewa atau sedih? Nah, itu adalah perubahan. Kalau kita lihat bunga di altar, kita ingat, oh hidup ini selalu ada perubahan. Karena itu kita harus bisa beradaptasi dan tabah dalam menjalani kehidupan. Lalu ada yang namanya dupa atau hiyo, lambang dari keharuman perilaku seseorang, perilaku baik seseorang. Juga lambang dari keharuman Dharma ajaran Buddha. Lalu ada pelita atau lilin ya, melambangkan
penerangan dharma, artinya bahwa dharma itu bisa membawa seseorang dari jahat menjadi baik. Buah atau makanan sebagai ungkapan terima kasih karena kita sudah menjalani kehidupan dengan baik. Nah, jadi kalau kita lihat altar itu seperti kita melihat buku hidup, buku tentang kehidupan, di mana kita bisa belajar banyak dan dari belajar itu kita menjalani kehidupan dengan lebih bahagia. Baik, kehadiran seseorang ke tempat suci akan membuat orang-orang yang memiliki keyakinan merasa tenang dan damai, bebas dari ketakutan. Nah, ini yang harus selalu kita tumbuhkan dalam diri kita. Ketika kita mengunjungi wihara, mengunjungi cetya, puja bakti di rumah, atau suatu saat kita punya kesempatan karma baik untuk melakukan perjalanan suci ke tempat-tempat suci Buddha, ke India, maka harus kita tumbuhkan ketenangan, keyakinan dalam diri kita. Dengan begitu rasa tenang dan damai muncul, dan kondisi ini akan membuat seseorang atau membuat kita mudah untuk memusatkan pikiran pada kebaikan, lalu memperkuat tekad dan meningkatkan upaya untuk mensucikan diri. Nah, dari sini kita harus introspeksi diri. Kalau kalian mengunjungi wihara, mengunjungi cetya atau mengunjungi tempat ibadah, lalu di situ ada rasa jengkel terhadap teman, ada rasa tidak puas, itu harus introspeksi diri. Berarti itu sifat negatif yang harus dihilangkan. Ingat, kalau kita ke wihara adalah tujuannya beribadah. Karena itu harus selalu perkuat rasa tenang dan bahagia, damai, sehingga kita mudah memusatkan pikiran pada kebaikan dan membuat tekad untuk meningkatkan upaya mensucikan diri. Dengan demikian, kehidupan kita akan menuju pada arah yang baik. Nah, segala sesuatu yang suci itu terkait pada pikiran, ucapan, dan perbuatan manusia sendiri. Karena itulah tujuan beribadah. Bagaimana supaya pikiran, ucapan, dan perbuatan kita menjadi baik, pada akhirnya nanti akan menjadi murni atau suci. Kesucian akan membuat orang bebas dari penderitaan. Pada zaman dahulu di India ada tradisi mandi di sungai yang dianggap suci. Jadi orang-orang berduyun-duyun mandi di sungai untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa atau dari kekotoran batin, kesalahan-kesalahan. Nah, menurut Buddha ini adalah keliru. Mandi di sungai dapat membersihkan jasmani, tetapi tidak membuat seseorang menjadi suci. Jadi, terkait dengan ini, Buddha bersabda kepada Sundarika Bharadwaja bahwa upacara permandian di sungai tidak akan membersihkan orang dari perbuatan jahatnya. Orang yang bersalah, orang yang masih bermusuhan, dan bermaksud jahat tidak akan menjadi suci karena berendam di sungai. Nah, orang menjadi suci hanya karena jika tidak membunuh atau merusak kehidupan, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak melakukan berbagai bentuk kejahatan. Siapa saja yang akan mendapatkan perlindungan hanya dengan perbuatannya yang bersih, yang senantiasa dipraktikkan sebagai kebiasaan atau karakter hidupnya. Maka kalau kita ingin membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dengan melatih diri setiap saat, menguatkan tekad setiap saat, dan melakukan kebajikan. Kita bisa mengambil tekad mengucapkan Pancasila Buddhis. Aku bertekad tidak akan melakukan pembunuhan dan menyakiti makhluk lain. Aku bertekad tidak akan mencuri. Aku bertekad tidak akan berbuat asusila. Aku bertekad tidak akan berkata yang tidak benar. Aku bertekad tidak akan mengkonsumsi zat-zat yang melemahkan kesadaran. Nah, dengan mengucapkan tekad ini berulang setiap hari, kita diingatkan untuk terus berperilaku baik. Kalau kita tidak melakukan menyakiti makhluk lain, berarti kita mengembangkan cinta kasih dan welas asih dalam hidup ini. Nah, itulah yang harus dilakukan.
untuk menjadi baik, untuk menjadi suci, untuk menjadi murni. Nah, anak-anak, jadi yang dikatakan tempat suci ya biasanya terkait karena di tempat tersebut berhubungan dengan orang yang telah mencapai kesucian, berhubungan dengan pembawa ajaran, berhubungan dengan Buddha, atau tempat tersebut digunakan sebagai tempat untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan. Nah, di tempat tersebut kita harus tenang dan damai sehingga kita bisa memusatkan pikiran pada kebaikan dan menguatkan tekad untuk melakukan kebaikan. Karena itu kita harus menghormati tempat suci, memperlakukan dengan baik, baik itu tempat suci sendiri maupun tempat suci dari agama lain. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar. Lalu ada evaluasi, coba kalian jelaskan mengapa suatu tempat dianggap suci. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada saat seseorang merasa tenang dan damai ketika berada di tempat suci? Lalu 3, jelaskan pendapat Buddha tentang tradisi mandi di sungai suci. Keempat, bagaimana seseorang bisa dianggap suci? Dan kelima, apa hubungan kesucian dan penderitaan? Nah, tadi Ibu jelaskan ya, bahwa kesucian akan membuat orang bebas dari penderitaan. Ketika orang punya perilaku, tadi suci terkait dengan perilaku, pikiran, dan ucapan yang baik ya. Ketika ucapannya senantiasa baik, perilakunya baik, tidak menyakiti orang lain, itu akan membuat kita terhindar dari berbagai masalah. Terhindar dari berbagai masalah berarti terhindar dari penderitaan. Baik, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dengan rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat terus membaca, belajar, dan jangan lupa berkomunikasi dengan sopan terhadap orang lain ya, teman, guru maupun orang tua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan pertemuan berikutnya. Namo Sanya Adi Budaya. Namo Buddhaya.